Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya, Mildan Daru. Dan Dex Glendiza, siniar ini mengudara setiap Selasa. Selamat datang kembali, Mildan Daru. Selamat datang kembali juga buat PSBB. PSBB. Pantesan delay tadi Dex ya. Iya, sedikit lah. Kemarin udah mulai enak tuh padahal tuh udah bisa tektokan apa segala macam. Hmm, Sekarang harus by phone lagi ya. iya, karena gue mengungsi kembali ke Bandung kalau PSBB. Jarak jauh lagi deh. Beneran loh ke Bandung. Jangan-jangan cuman gimmick. Sebenarnya ruangan sebelahan cuman pakai by phone. Enggak Ngapain? ya. Demi kualitas mah gue mendingan bilang aja gak ke Bandung. Kenapa mesti ke Bandung? Enggak, karena ini karena kita disponsorin oleh WHO. WHO kan ini konspirasi kan. Jadi nakut-nakuti orang segala macam gitu. Akhirnya disuruhnya pura-pura by phone gitu. Oh iya, bisa jadi sih. Kalau menurut saya Keperluan. episode kita soal konspirasi, bagaimana konspirasi itu kebanyakan adalah hal-hal cuman hal bodoh aja gitu ya udahlah gitu. Soalnya banyak udah kan pemain juga ini banyak yang positif COVID juga kan sebenarnya kan. Kayak Iya, yang bener. paling ada Neymar kan, terus Diego Simeone juga. Komennya tuh di akun-akun media-media bola tuh udah nambah lagi nih daftar sponsor WHO. Ya, oh. Terus Tapi nih, Pogba kan pernah kan, terus dibilangin hmm. ini mah dibayar berapa ya dia sama Bill Gates anjir. Nah, kalau Neymar tuh kemarin dibilangnya COVID tapi di awal di pekan kedua Ligue 1 udah main lagi. Ya karena sudah sembuh kan gitu. Iya sih emang. Udah lama Nah juga. orang-orang kita ini mumpung nih ya mumpung mumpung kita bisa bersuara, kayaknya orang gue nggak tahu sih ada di pikiran beberapa orang-orang gitu kan. Dia bilang kalau ya COVID itu sebenarnya tidak berbahaya katanya kan gitu kan. Iya. Bilangnya gue percaya ada COVID, tapi gue nggak percaya kalau COVID itu sangat berbahaya gitu. Hmm. Dan faktanya kan memang seperti itu kan. Maksudnya dalam artian apa namanya tingkat mematikannya emang bukan yang kayak lebih dari 50% pasti meninggal gitu kan, emang kecil gitu secara Hmm. persentase. Cuman kan yang jadi masalah adalah ketika lo orang Penularannya. sehat itu kok menulari orang yang sakit. Orang sakit kan Hmm. bisa siapa aja gitu, bisa orang tuamu, bisa tetanggamu, bisa saudaramu yang emang secara fisik lebih rentan gitu. Jadi jangan sampai pikirannya kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak ya udah karena gue sehat nggak apa-apa gue kena, karena kalau yang kena nanti paling yang sakit-sakitan ya udah biarin aja meninggal ya kan nggak gitu juga Nggak bro. gitu juga lah. Kan sampai gitu kan biasanya kan kalau lo punya pemikiran kalau sehat jangan takut kan gitu kan, sebenarnya yang ditakutin Hmm. orang-orang kan ketika lo nggak kerasa orang-orang tanpa gejala abis itu lo nularin orang lain gitu. Ya Nah itu orang yang lain paling tuh bahaya. Hmm. kalau itu orang yang paling lo sayangin gitu, misalnya orang tua ibu atau bapak gitu, kan Hmm. kejadian ini kan kayak gitu yang justru berbahaya kan gitu. Hmm. Apalagi rumah sakit juga kolaps juga kan nih. Lagi udah tinggal tersisa sedikit tempat tidurnya. Terutama di Jakarta Iya ya, makanya PSBB lagi di iya iya Jakarta. iya, ya udahlah Ini kita. ini tuh sebagai konteks ini kita rekaman tanggal berapa nih berarti? 14 September ya. Iya, Nggak 14 takutnya September. ini dengarkan 3 minggu lagi yang ternyata udah nggak PSBB kan. Oh iya, 14 September hari pertama PSBB di Jakarta. Jakarta. Gitu. Jadi kita ngomongin apa hari ini, Des? Kita akan ngomongin yang nggak kalah tapi juga nggak menang, Mil. Apa tuh gak kalah yang menang tuh? Seri. Anjir. Seri A. Nggak kalah, nggak menang, tapi bagus. Hmm. Seri A. Iya. Kalau seri B Nggak cukup lah. kalah, nggak kalah nggak menang Biasa tapi aja, biasa kelas B. aja. Kalau Hmm. seri C cukup. Kalau lo harus remedi ngulang semester depan, lo seri D. Kirain kalah deh. Enggak lah. Ya udahlah. Jadi kenapa kita membahas seri A, Dex? Kira-kira Dex? Karena di tanggal ini itu mau seri A mau udah mau mulai. Seri A mulai tanggal Weekend. 17 September ya 2020. Dan ini sebagai konteks juga, sebelumnya kan kita bahas soal liga kompetitif kan, Iya. episode 51. Nah itu banyak banget tuh yang tiba-tiba langsung request, bahas Serie A dong, bahas liga ini dong, ini dong. Salah satu liga paling banyak di request adalah kita membahas Serie A. Ya Hmm. udah, ya, hari ini kita kita kabulkan. Tapi cuman kayaknya nggak cukup satu episode sih kalau Serie A sih menurut gue jadi kayaknya ya, iya nggak sih? Nggak cukup lah seri A mah. Banyak klubnya, klub-klub gede banyak, terus juga apa ya, waktunya juga banyak nih, muat bahas tahun 90-an kah, 2000-an kah, 2010-an kah, 2020-an kah. Beda-beda pasti.
dan bakal Hmm. banyak memang bener kata lo. Dan ini salah satunya lah, awal mulanya lah kita di episode Hmm. ini bahas Serie A berarti ya. Ini juga soalnya Jadi kalau nyambungin ke liga kompetitif, menurut gue Serie A kompetitif sih, Mil. Tapi di era 90-an ya. Seperti yang ya ya. terpampang foto-fotonya itu di artwork kita tuh pemain-pemain tahun 90-an semua itu, 90 sampai 2000-an. Soalnya ternyata selama era 90-an Italia bisa dibilang rumahnya sepak bola nih. Ini ada 13 trofi Eropa katanya di Italia, 3 UCL, 7 Piala UEFA, plus 3 Piala Winner. Itu semuanya tim Italia di antara tahun 90 sampai 2000-an. Plus ada 8 lagi kalau kita ngitung Piala Intertoto, anjir masih ingat gak sih Piala Intertoto? Sama Iya. Piala Super UEFA. Terus juga selain trofi-trofi yang berbilimangan itu, Serie A tahun 90-an juga dipenuhi rekor transfer dunia. Ini misalkan ada Roberto Baggio, ada Jean-Pierre Papang, terus juga Gianluca Vialli, Gianluca Lentini, Ronaldonya yang zaman dulu Ronaldo botak, sama Christian Vieri. Itu juga rekor-rekor transfer dunia yang dilakukan oleh Serie A Italia. Terus juga selain itu ada apa lagi? Ada pemain-pemain terbaik dunia juga mainnya di Serie A. Misalkan 90 ada Lothar Matthaus di Inter Milan, 92 Marco van Basten di Milan, 93 ada Roberto Baggio di Juventus, 95 George Weah di Milan jadi pemain terbaik dunia, 97 ada Ronaldo di Inter Milan. Terus juga ada Zinedine Zidane juga dulu mainnya di Juventus. Jadi Serie A memang buah bibir banget tahun 90-an sampai 2000-an. 2000 awal. Ya nggak, Mil? Dan gokil banget ya. Di Hmm. memori lo soal Serie A gimana, Dex? Apakah itu jadi memori, kan di 90-an kan ya? Karena lo kan lahir, lo ada berapa sih? 80 kan ya? Lahir lo ya? 82 ya? 89 gue. Gue tuh suka bola, sebenarnya dicekokin bola pertama kali tahun 94 sih, pas Piala Dunia Amerika Serikat. Tapi gue Aha. bener-bener sadar gitu, gue sadar gue suka bola tuh tahun 96-97. Dan klub pertama yang gue suka bener dari Serie A, Juventus waktu itu. Juventus ya. Meskipun cuma sebentar. Jadi artinya apa? Artinya Serie A itu adalah cinta pertama gue. Dan ini juga gue pas gue survei-survei ternyata memang katanya generasi Y atau generasi milenial ini adalah generasi yang tumbuh pada tahun 90-an yang umumnya mengenal dan bahkan sampai jatuh cinta kepada sepak bola lewat tayangan-tayangan Serie A. Ini di Indonesia ya cuman. Gitu katanya Mil. Nah kalau lu gimana Mil? Kalau gue soal Serie A ini sebenarnya nggak segitu nostalgianya sih, nggak kayak orang-orang. Orang-orang kan nganggapnya cinta gue pertama Serie A, gue dulu nonton Serie A, gimana mereka ngomongin soal Serie A tuh menggebu-gebu gitu. Kalau gue sih Soalnya, enggak ya. soalnya mereka tua Mil gitu. Iya, Kalau bilang gue orang-orang. muda kan, gue kan, Lo kan belum gue tua. lahir kan 98 kan, Dex. Iya 98. Kita beda. Angkanya kita sama, cuman urutannya beda aja. Gua 89 lo 98. Ya benar, gue lahir 98. 98 tuh berarti umurnya berapa ya? Masih tua Ya nggak lo sih? Kayaknya masih. 98 udah 22 tahun. Oh ya, masih muda ya. Bener, Udah. 98 berarti gue. Hmm. Nah, tapi teman secara umum jersey pertama gue sih emang ini sih Del Piero Apa? sih. Sebenarnya agak Oh, telat Del juga. Piero. Del Piero Hmm. Juventus. Kalau Masih gua ingat banget tuh. Juventus cuman bukan Del Piero. Nggak ada namanya. Nah, itu Tony, tapi sorry. nggak segitu ininya sih Dek sama Serie A ya karena dari dulu gue nggak terlalu fanatik sama sepak Eropa sebenarnya bahkan sampai Hmm. sampai sekarang itu gue nggak punya tim jagoan yang maniak banget gitu harus nonton tiap hari apa segala macam itu gue dari dulu emang nggak punya gitu karena kecenderungannya masih kecil justru gue lebih sering datang ke stadion malahan gitu Apa jadi memori gue soal sepak bola di masa kecil tuh adalah justru stadion-stadion lapangan-lapangan stadion gitu bukan soal di TV gitu. Persik berarti. Belum Persik Kediri dulu masih Persedikap masih Kabupaten Kediri. Persedikap tuh jersinya warna apa? Jersinya warna orange, merah sama orange sih. Jadi pernah merah, pernah orange. Tapi kecenderungannya Oh. merah gitu. Enggak, soalnya tadi gue kira lo suka Persik, terus gue mau nanya, lo dulu suka Fiorentina juga nggak? Maksudnya kan warnanya sama-sama Oh, ungu kan? Heeh. enggak sih, enggak Ternyata enggak ya, segitunya. enggak gitu ya. Heeh. Tapi kenapa kemudian di tahun 90 tuh munculnya Serie A tuh menurut lo, Dex? Itu tahun Awal-awal 90. 90, di awal tahun 90 ya. Hmm. Jadi katanya banyak yang bilang ini awal sempurna buat sepak bola Italia. Karena untuk pertama kali dan satu-satunya, 3 klub Italia menjuarai semua kompetisi UEFA di tahun yang sama, tahun 1990 itu. Milan juara Champions League, ngalahin Benfica 1-0 di Austria. Rijkaard waktu itu cetak gol. Gue belum nonton, ini gue baca doang nih. Juventus juara Piala UEFA.
itu Piala UEFA itu All Italian final ternyata Mil. Soalnya dia Juventus lawan Fiorentina di final. 2 leg waktu itu masih Piala UEFA. Terus Piala Winner nih, pialanya pemenang, bukan Piala Loser ya. Sampdoria ngalahin Anderlecht 2-0 di Swedia. Gianluca Vialli waktu itu golin. Terus juga Italia juga siap-siap jadi tuan rumah Piala Dunia 90. Jadi sebelum Italia jadi tuan rumah Piala Dunia, itu semua tim tadi juga juara di kompetisi UEFA. Nah, menariknya si keempat finalis di kejuaraan Eropa tadi itu ternyata bukan jadi juara Serie A. Juara Serie A soalnya siapa? Itu adalah Napoli, ada Maradona gitu. Jadi waktu itu ini menunjukkan ini sih Dex, berarti kan sebenarnya. Jadi beda-beda saat itu aspeknya. benar Kaya, gede-gede banget gitu. Bahkan Napoli yang juara aja itu dia bukannya juara Eropanya gitu. Jadi anjir rata banget itu kan berarti kan. Dan mereka juga juara Serie A-nya juga ternyata perbedaan poinnya 2 doang, 2 poin. Artinya apa? Liga ini sangat kompetitif. Amar Milan baru begitu. Nah, cuman mungkin gue mau nanya ya. Soalnya tahun 90-an itu kan juga kebetulan akhir dari bandnya klub-klub Inggris di kompetisi UEFA kan ya. Jadi kalian yang belum tahu itu sempat ada tragedi Heysel kan, di mana Liverpool lawan Juventus di Stadion Heysel di Belgia rusuh. Habis itu UEFA menjatuhkan hukuman klub-klub Inggris nggak boleh main di Eropa dari tahun 1985 sampai 1990. Akhirnya makanya klub-klub Inggris jadi nggak kedatangan bintang-bintang lah, orang malas ke Inggris nggak main di Eropa gitu. Terus klub Inggris juga yang sukses di liga juga nggak bisa main di Eropa, ya udahlah gitu. Nah menurut lo adakah pengaruh itu karena Italia bisa Kalau berjaya gara-gara itu? kalau ngelihatnya sih gue patokannya sebenarnya pemain bintang sih Dex. Kalau itu ya. Jadi emang bener kata lo tadi gitu. Ketika pemain bintang udah boleh masuk ke Italia gitu, oh ya udah. Berarti bahkan pemain-pemain Inggris kan kayak paling paling terkenal Paul Gascoigne kan pindah ke Lazio kan waktu itu kan. Dia Ya, di gue lupa tahunnya sih, 90-an juga kan gitu kan. Nah, itu kan berarti menunjukkan kalau ya orang pemain Inggris saja pada ke Serie A gitu. Iya kan? Terus iya, David Platt, terus ada Paul Ince kan juga ke Inter Inter kan ya. waktu itu kan. Terus Iya. di Inter juga ada trio Jerman tuh. Siapa namanya? Mateus Brehma sama Jurgen Klinsmann. Tapi Nah, di juga Inter Klinsmann. itu bukan trio Belanda ya? Kata Erik Thohir trio Belanda di Inter. Belanda. Oh bukan. Salah Bukan. sebut. Salah. Milan. Salah dia salah tuh. Apa namanya? Kejadian yang jadi meme itu kan yang Memang. gue masih ingat dari Inter Milan adalah trio Belanda gitu. Karena trio Belanda kan Gullit, Van Basten sama Rijkaard kan mainnya di AC Milan gitu. Tapi Erick Thohir bilangnya ini trio Inter gitu. Tapi trio Belanda itu juga satu era juga kan Mil sama trio Jerman tadi kan. Iya 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 dan ini menunjukkan emang ya udah emang lagi jaya-jayanya si Serie A ini gitu. Terus Tak juga terbantahkan lah gitu lah. cover kita Arrigo Sacchi juga lagi berjaya juga tuh di Serie A sama di timnas juga tuh tahun-tahun segitu. Oh pelatihnya Sachi kalau gitu kan ya? Arrigo Sacchi pelatih Milan waktu itu, pelatih Milan. Keren emang Arrigo Sacchi itu. Terus juga pemain paling ikonik Roberto Baggio juga menurut gue sih. Itu dia tuh paling diingat soalnya di final Piala Dunia 94 gagal penalti kan. Oh ya 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 yang melambung ke atas tuh kan. Iya. Terus juga kalau kita ingat-ingat lagi siapakah pemain Afrika terbaik yang memenangkan pemain terbaik FIFA, pemain terbaik dunia? Itu jawabannya ada di Serie A waktu itu. George Weah tahun 1995. Jadi pemain asal benua Afrika satunya yang dapat gelar ini sampai sekarang 2020. Belum ada lagi. Itu Serie A tuh Terus begitu agungnya. yang data Ronaldo yang rekor itu kan juga. Oh ya, Ronaldo itu datang tahun 97 kalau nggak salah. Ronaldo itu dari Barcelona ya sebenarnya. Ya rekor transfer kan? Rekor transfer. Barcelona sebelumnya PSV. Anjir Ronaldo tuh keren juga ya. Pernah main di Barcelona, Inter, Milan, terus juga Real Madrid. Ini pemain yang paling tidak dibenci kali ya. Main Tapi di ya rival itu sayang karena cedera doang aja. Cedera ya udahlah. Tuhan adil. Tapi secara umum ya itu kan tadi bintang-bintang lah ya, bintang-bintang. Emang secara image-nya itu sepak bola itu Italia itu adalah sepak bola yang sangat taktis atau taktikal kan. Karena kejayaan waktu itu juga selain kejayaan pemain juga ada pelatih-pelatih yang top gitu. Bahkan sampai sekarang generasinya masih disebut-sebut gitu. Kayak cover kita Sachi terus kayak Marcelo Lippi
Terus Nah, Capello. eh, Siapa lagi Dex kira-kira? Zaccheroni ada tuh gue inget. Tapi dari Ancelotti sampai sekarang juga masih kan? Ancelotti dari pemain-pemain pelatih-pelatih yang kita sebut yang masih ngelatih siapa sih? Lippi ya tahun 2020 ini. Lippi masih kan ya? Sama Capello udah enggak ya? Gue lupa sih. Lippi di China Super League gak sih? Lupa gua. Kalau nggak salah ya, itu dua orang itu di China Super League ya, Lippi sama Capello. Mhm. Entah masih atau enggak ya di 2020 ini. Terus abis itu ada siapa lagi yang ngomong? Ya tadi Ancelotti kan, Ancelotti, Hmm. Mancini. Oh ya. Oh, bahkan ya pelatih-pelatih hebat sekarang juga dulu masih jadi pemain ya berarti tahun 90-an ya. Iya, iya. Ya kayak Mancini, Conte, Antonio Conte, Conte. masih Conte. Bener. Dan model-model kayak gini kan sebenarnya ini kan yang bikin image sampai sekarang tuh, oh pelatih hebat tuh datangnya dari Italia gitu. Terus Hmm. habis itu Italia itu adalah sepak bola yang keren gitu. Hmm. Faktornya kan faktor ini tadi, pelatih-pelatih tadi. Nah, tapi kan ini sebenarnya mulai dipertanyakan gitu. Karena kita itu seperti judul di episode ini soal nostalgia gitu. Jangan-jangan image itu tuh sebenarnya udah punah, udah reda. Jadi ya kenapa mereka keren itu karena ya dulu emang keren gitu. Jadi di Hmm. kepala kita itu kayak ada alam bawah sadar gitu yang oh kalau sepak bola taktis itu Italia emang saat itu taktis banget karena keren banget gitu. Faktor kejayaan lah gitu ibaratnya. Kayak misalkan ngomongin back terbaik di dunia, kalau ngomongin siapa Maldini. back terbaik dunia, image-nya gitu. Kalau lu siapa Ya. misalkan gitu, secara random Maldini gue gitu. lah. Maldini. Maldini lagi gitu kan, Hmm. Nesta, model-model kan kayak gitu. Jadi orang-orang tuh emang modelnya oh pertahanan bagus tuh adalah pertahanan Italia gitu. Hmm. Paling bagus dalam bertahan adalah Italia. Apalagi ada Nah, tapi Catenaccio juga ya. Catenaccio segala macam gitu. Hmm. Nah, ini kan yang image ya dulu emang bagus aja gitu. Kalau tim bagus tuh menurut gue ya, Hmm. nyerangnya bagus, bertahannya bagus gitu. Jadi sehingga akhirnya kebentuk image-nya itu oh si ini Italia itu bagus gitu bertahannya. Tapi kan kalau sekarang ya udah kita kalau ngecek lagi prestasinya nggak sebagus dulu gitu Hmm. mereka kan. Dan apalagi kalau kayak gaya main gitu kan, ibaratnya orang ngomongin kalau gaya main tuh misalkan gocek-gocek samba Brazil itu Hmm. faktornya apa? Faktor dari favela. Kita pernah bahas Ya. di episode soal Brazil. Ya. Terus kayak Inggris tuh mainnya nggak ada taktikal, Hmm. acak-adut. Ya karena kick and rush itu sebenarnya kalau menurut budayanya ya itu kan karena udara dingin dan angin yang kencang di Inggris kan gitu. Lapangan jelek juga, nggak bisa main bola Dan gawang. lo nggak bisa ini, lo nggak bisa main main bawah kasarnya gitu, main Hmm. tiki taka gitu. Dan kenapa tiki taka bisa main tiki taka karena di Spanyol Hangat. kecenderungannya emang secara cuaca hangat bagus Hmm. untuk latihan kayak gitu kan gitu. Hmm. Dan kalau pelatih hebat, back hebat, pemain hebat tuh kan kalau orang seumuran kita lah gitu pasti ngomongin kan selalu dibandingin kan mana ada yang bagus tuh Serie A. Back Hmm. misalkan kita ngomongin Sergio Van Dijk gitu. Hmm. Sergio Van Dijk back bagus Betul banget. kan. Nah. Alah seujung kukunya Maldini dia selalu gitu kan gitu. Iya. Kayak Cristiano Ronaldo bagus banget gitu. Keren. Ah, sebagus-bagusnya Cristiano Ronaldo masih bagusan Luis Nazario Ronaldo Hmm. gitu. Iya, Ronaldo iya. gundul gitu. Ya Hmm. karena di mindset dia adalah waktu itu ya emang menang Ballon d'Or sih gitu. Si Hmm. Ronaldo ini kan gitu. Mungkin ini kayaknya yang bikin bikin statementnya jadi oh bagus banget ya. Tapi kan kalau ngomongin sekarang paling adilnya gitu daripada ngomongin soal nostalgia, pembuktiannya apa? Pembuktiannya kalau sekarang ya udah prestasinya aja gitu. Bagaimana prestasi tim-tim Serie A saat ini? Tanda tanya gitu. Ya kan Di lo Barca bisa gitu. menilai sendiri. Hmm. Kapan terakhir Serie A juara apa namanya Liga Champions misalkan gitu. Udah lama. Ya Siapa itu? makanya kan gitu. Inter Milan ya? Treble. Iya, yang treble itu kan waktu itu kan. Anjir, itu aja sejak Inter juara aja belum pernah juara lagi Inter di Serie A. Juventus ya terus Iya. musim. Padahal kan tim gedenya banyak sebenarnya kan Serie A kan. Iya nggak sih Dex? Tim gedenya banyak. Itu gue ingat banget era kejayaan Serie A itu kan bisa bisa dibilang dalam tanda kutip ditutup itu tahun musim 2000 lah ya. Itu ada Magnificent Seven. Lo udah nonton bola kan waktu itu kan? Oh belum ya? Oh, udah. Magnificent Seven itu dibaca dari klasemen Serie A 1999-2000 ya. Itu Lazio juara, Juventus, Milan, Inter, Parma, Roma, Fiorentina habis itu. Dan di bawahnya Fiorentina kalau mau tahu ada siapa? Ada Udinese. Terus juga top skornya waktu itu Shevchenko kalau nggak salah. Terus Batistuta masih main. Hernan Crespo juga masih main. Montella juga masih main. Montella. Inzaghi, BP Signori bahkan masih main tahun 2000.
Kalau Setelah sekarang tuh di Premier League tuh istilahnya jadi Big Four ke Big Six kan gitu. nah ini Magnificent Nah, Seven Serie A udah meskipun duluan kan pakai Magnificent Seven. meskipun nggak bertahan lama. Terus juga lo inget Parma nggak? Parma Parma, Buffon, gue inget sih. iya Parma lagi Buffon jago-jagonya. Thuram, Crespo, Terus Cannavaro. iya Bogosian itu. Gue inget Bogosian. Cannavaro ada dua ya waktu itu di situ kan ya. Oh ya, Cannavaro, tapi ya yang paling terkenal yang F, yang F Cannavaro. Fabio. Juga Roma Fabio. juga ada Totti dan kawan-kawan. Fiorentina juga ada Batistuta, Chiesa, Toldo. Nih kalau lihat juaranya tadi kan Lazio. Lazio itu dilatih sama Sven-Goran Eriksson gue ingat tahun 1999 sampai 2000. Pemainnya Kipernya siapa lu ya? siapa? Mancini bukan sih? Maslovic Nesta. Iya bener. Ada Salas, Alen Boksic, terus Nedved juga di situ. Kipernya Luka Marsigiani gue ingat. Veron juga di situ. Peron yang Memang kemudian dibeli MU kan. iya bener. Jadi emang jago nih waktu Yang tahun bagus-bagus 2000-an. ya sebenarnya. Bagus-bagus emang pemain-pemainnya. Ya beberapa nama tadi bahkan udah jadi pelatih sekarang. Pelatih bagus juga lagi, bukan Hmm. kaleng-kaleng. Nah, cuman di tahun 2000-an itu habis Magnificent Seven itu benar-benar mulai meredup sih. Itu barengan juga emang sama Premier League yang semakin besar. Habis itu juga Bundesliga, La Liga juga mulai tumbuh kan. Makanya Serie A kayak ketinggalan nih padahal tahun 1990-an mereka udah bagus. Premier League itu bisa tumbuh kan gara-gara investor juga yang masuk akibat hak siar yang lumayan menggiurkan. Karena Premier League sendiri kan dibentuk untuk gara-gara hak siar kan. Terus juga La Liga, Real Madrid waktu itu ada proyek Galacticos, Los Galacticos di situ juga jadi menarik banyak orang, menarik penonton juga. Terus juga ada satu hal lagi yang membuat Italia buruk di tahun 2000-an yaitu Calciopoli. Calciopoli itu tahun 2006-2007 kalau nggak salah. Nah ini Itu dahsyat pengaruh sih efeknya sih. Menurut gue sampai sekarang sih kayaknya ya. sampai sekarang reputasinya jelek banget ya. Itu Juventus Oh, sampai jadi seri B itu. bahkan penonton itu kan gue inget banget tuh waktu itu. Pengaruh Calciopoli itu kayak penonton Serie A itu langsung jadi terendah dalam 40 tahun terakhir gitu. Waktu Oh itu. iya. Padahal waktu Uh, itu Italia apa? Baru juara dunia ya? Baru juara dunia 2006 gitu. Dan Iya, kan dia merembet ya menurut gue ya. Ketika dia hmm, masih waktu itu jelek gitu, penonton menurun, penonton stadion dan penonton TV menurun gitu. Kemudian akhirnya efeknya apa? Efeknya bisa sampai sekarang gitu. Karena waktu itu kedampaknya banyak. Kalau gitu kan udah susah-susah jualan lagi, sponsor gak mau masuk segala macam gitu. Akhirnya merembet-merembet sampai sekarang. Struggling tuh masih struggling sebenarnya kalau sekarang ya. terkenal kotor juga sih gara-gara Italia juga kan negeri mafia gitu. Jadi kayak banyak banget gitu faktor yang ngebuat Italia itu semakin buruk di mata dunia gitu. Tapi kalau tadi Kegagalan bilang kegagalannya gagal. juga sih Dex, kegagalan menyelesaikan rasisme segala macam kan juga tinggi tuh. Oh ya itu juga berpengaruh juga. Tapi tadi kalau lo bahas soal penonton, sebelum itu ada datanya tahun 97 nih tinggi banget. Ini tinggi banget gue bandinginnya konteksnya sama Ini Liga penonton Italia juga stadion ya. nih. Nah, 38.800 rata-rata penontonnya. Itu okupansinya 84,6%. Nah, tadi lo bilang kan di Calciopoli itu kan terendah dalam 40 tahun terakhir kan. Nah, itu Mhm. angkanya itu rata-ratanya nggak nyampe 20.000 penonton di stadion. Terus juga okupansinya rendah banget, 54,9%. Memang terendah dari 40 tahun terakhir ya, benar 40 tahun terakhir pas gue lihat datanya nih. Sebagai konteks di tahun 2018 ya, itu penontonnya rata-rata 25.000 dengan okupansi 67,5%. Sebenarnya masih rendah juga sih. Dibandingkan tahun 97 di atas 84%, hampir 85%. Stadion selalu terisi penuh. Itu yang ngebuat Italia apa ya, nggak bisa bangkit lagi setelah Calciopoli. Memang sangat-sangat amat menyakitkan. Cuma sebenarnya Italia itu sempat digadang-gadangkan bangkit kembali ketika jadi tahun 97 Ronaldo kan ditransfer tuh dari Barcelona. Nah, ini ada Ronaldo yang lain yang pindah ke Dari Real Italia Madrid. juga. Ya, Cristiano Ronaldo itu tahun 2018 kan. Ini katanya ini awal kebangkitan Italia katanya. Kalau perspektif kita di saat rekaman ini 2020, lo udah melihat itu belum, Mil? Italia sudah bangkit setelah Ronaldo masuk sejak Uh, 2018. kita harus ngecek datanya dulu sebenarnya sih Dex. Hmm. Apa yang diberikan Ronaldo ke Serie A sebenarnya. Hmm. Jadi lo harus bacain ini sebagai bukti apakah emang ada Cristiano Ronaldo efek di Serie A untuk ini gitu. Nah, datanya nih ya. Jadi apa Gue yang ada. apa yang dimasukkan Ronaldo ke Serie A tuh sebenarnya? Gue dapat datanya nih, Mil. Jadi dari Stadia Postcards, katanya fans Serie A itu naik 2,3% semenjak Ronaldo datang katanya. Terus juga
Instagram Juventus. Ini sebenarnya pas gue lihat-lihat datanya, kebanyakan positifnya itu buat Juventus, bukan buat Serie A-nya. Cuman ada efek dominonya. Jadi Instagram Juventus tuh naik 9,8 juta ke 33,5 juta followers. Itu rekor dalam semalamnya, penambahannya adalah 2,2 juta. Ini katanya angka yang sangat luar biasa. Gua nggak tahu, mungkin lo lebih ngerti dari medsosnya. Terus juga YouTube juga naik 3 kali lipat. Bahkan di Cina, di Tiongkok, itu situs yang setara Facebook, Sina Weibo namanya, itu juga naik fansnya Juventus dan Serie A. Rata-ratanya tuh hampir 10 kali lipatnya, Mil, katanya. Luar biasa banget. Dari berapa ke berapa? Kalau Juventus itu datanya dari 200.000 ke 2,33 juta. Wow. Terus juga itu kan dari angka-angka dunia maya ya, yang sebenarnya ngaruh juga ke dunia nyata. Deal ke sponsor juga ngaruh ternyata. Jadi kalau dari apparel Juventus itu naik 2 kali lipat dealnya itu. Terus sponsornya Jeep itu kan, itu naik 3 kali lipat. Terus juga kata mamang transfer kita semua, Gianluca Di Marzio, dia bilang sejak Ronaldo datang, klub-klub Serie A jadi semakin mudah merekrut pemain bintang. Yang berhubungan langsung, mau beli, mau nanya harga, dan lain-lain juga semakin sering katanya. Itu semakin kejadian di Serie A sejak Ronaldo datang. Gitu. Kalau gue lihat datanya juga, jumlah pemain datang banyak banget memang di Serie A. Tapi di rata-ratain itu masih terbanyak kedua lah dibandingkan Premier League. Jadi Ronaldo datang sama Ronaldo belum datang tuh sebenarnya angkanya masih tinggi Serie A. Cuman memang ketika Ronaldo datang, grafiknya sedikit naik lah gitu. Dari tahun 2017, 18, 19, 20 datanya. Terus juga ini juga menarik nih, jumlah penonton naik pas lawan Juventus. Jadi klub-klub yang lawan Juventus tuh naik setelah Ronaldo datang. Mungkin mereka pengen lihat Ronaldo kali ya. Jadi dari datanya ada 9 klub yang naik, ada 7 yang turun. Paling naik itu Lazio, paling turun itu Napoli. Dan ini juga menarik adalah jumlah penonton Juventus naik 4,5%. Sebaliknya, jumlah penonton Real Madrid, klub yang ditinggalkan oleh Cristiano, itu turun 4,1%. Jadi angkanya ini memang kan kapasitasnya juga nggak sama kan, cuman pas gue lihat angkanya hampir-hampir mirip ternyata. Di sekitar berapa tadi ya, lupa gue, 3 ribuan apa. Terus juga penjualan jersey juga naik di Italia dan juga di Spanyol. Ternyata fans-fans Ronaldo yang di Madrid dan di Spanyol tuh masih ada aja yang mau beli jersey Juventus. Adidas sold out dalam waktu 1 bulan. Itulah efek-efek yang dihadirkan oleh Cristiano Ronaldo ke Serie A tahun 2018 gitu. Dan ini momen yang sebenarnya harusnya dimanfaatkan oleh Juventus kan, Dex. Karena ya kita tahu bahwa fans Ronaldo tuh banyak banget gitu. Misalkan dia bisa membawa berapa ya? Paling gampang dibuletin deh sebagai ilustrasi doang nih. Misalkan 1 juta penonton gitu, 1 juta penonton baru. 1 juta orang itu suka Ronaldo gitu. Ketika dia pindah ke Juventus, ya jelek-jeleknya kita ambil setengahnya lah, 550% lah. Jadi berapa? 500.000 gitu. 500.000 jadi fans Juventus gara-gara Ronaldo. Tapi itu karena dia ngefans Ronaldo dari 500.000, 50%-nya dari 500.000 akhirnya nonton Juventus gitu. Nah itu kayaknya yang membuat penonton tuh akhirnya jadi naik kan gitu. Nah itu harusnya yang sebenarnya dimanfaatin oleh Serie A waktu itu dengan apa? Dengan ya udah ada pemain bintang nih, harusnya dimanfaatin gitu. Dan gue sih nggak kebayang ya apa yang terjadi ketika gosip kemarin yang Lionel Messi akan pindah ke Inter Milan salah satunya kan. Selain ke Man City kan ke Inter Milan tuh, kalau pindah ke Inter Milan kayaknya emang waduh Serie A udah bakal gila tuh kalau bisa kejadian gitu. Dan ini yang kayaknya yang nggak bisa dilakuin sama Serie A kan gitu. Karena kayaknya banyak yang harus masih PR tuh, Serie A tuh masih jualan tuh masih banyak gitu. Ini sebelum lo masuk ke PR Serie A, gue mau lihat data dari Haksiar dulu ya, dari KPMG ini. Soalnya Haksiar domestik Serie A itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat, meskipun masih kalah jauh dari Premier League dan La Liga ya. Cuman yang jadi permasalahan adalah Haksiar internasional. Itu Serie A benar-benar di posisi bontot di 5 liga top Eropa. Kalah jauh lah daripada Premier League. Haksiar tuh berarti uang yang didapat dari penayangan televisi kan? Iya, jadi masih kalah jauh dibanding Premier League, Bundesliga, La Liga, bahkan dari Liga Prancis pun yang PSG doang masih kalah jauh Serie A gitu. Jadi gue mau nanya kenapa nih Mil? Kenapa memang Haksiar domestik Serie A bagus, cuman di internasional kenapa jelek? Dan apakah itu ngaruh ke yang dari tadi kita omongin? Gimana? Ini sebenarnya udah umum sih, masalah umum ya, udah dari dulu. Kayaknya fans berat Serie A sih harusnya paham soal ini.
harusnya. Yaitu soal salah satu kuncinya tuh jam kick off sebenarnya. Karena ya mereka secara umum udah punya penggemar deh sebenarnya. Kayak Magnificent Seven tuh masih ada sisa-sisanya nih. Di umur-umur milenial tuh umur-umur yang produktif sebenarnya. Di umur-umur yang sebenarnya fans-fans baru-baru gitu. Kayak misalkan kita ngomongin siapa sih? Plastik fans yang identik kayak misalkan Man City gitu. Kan orang kan ada gitu kan. Man City punya supporter banyak, supporter baru gitu. Dan mereka masih secara usia mungkin belum produktif, belum punya uang. Dan itu yang mereka nggak bisa spend uang gitu. Nah, tapi yang penggemar Serie A ini kan mereka udah punya umur semua gitu, udah berumur dan udah punya penghasilan dan kayaknya harusnya udah mapan di kategori mapan, udah bukan lagi ibaratnya cicilan mobil udah lunas gitu, terus udah mulai apa namanya punya tabungan gitu, jadi spendnya seharusnya gede gitu. Nah tapi mereka gagalnya itu adalah di persoalan jam kick off yang sampai sekarang masih jadi masalah gitu, karena di Italia tuh ada tradisi makan siang yang nggak boleh diganggu. Jadi hari Minggu itu akhir pekan itu jamnya makan siang bersama keluarga, nggak boleh diganggu secara tradisi ya. Bahkan gosipnya itu mafia pun gitu, ketika dia udah berbuat jahat apa gitu, membunuh orang lah, menjual hal-hal yang lain gitu, tetap dia akan pulang ke rumah dulu kalau di jam makan siang hari Minggu gitu. Dan kalau kita ngomongin berapa sih jam idealnya gitu, kalau misalkan di Premier League di pembukaan kemarin itu Arsenal melawan Fulham ya. Itu tuh early kick off di Premier League itu 18.30 WIB. Di sana itu jam 12.30. Nah, di sana itu sekitar jam 12.30 lah, emang jam-jam waktu makan siang gitu. 12.30 itu siang banget. Banget. Bayangin lu jam 12 siang main bola gitu. Waduh, gila sih gitu. Dan itu diprotes banyak orang guys gitu. Bahkan protesnya itu sampai ke Uskup Vatikan. Apa katanya? Di Vatikan itu. Jadi ini kutipannya, gue bacain kutipannya ya. Menempatkan orang di depan layar televisi pukul 12.30 ketika mereka seharusnya makan siang bersama keluarga, bagi saya seperti sebuah invasi kehidupan. Waktu bersama keluarga adalah hal penting dan kita tidak bisa menjualnya dengan alasan apapun, katanya gitu. Ini kutipan Carlo Mazza dari Uskup Vatikan gitu. Dan sebenarnya bukan cuma keluarga, kayaknya sih ada faktor lain yang kemudian Vatikan kemarin protes gitu. Karena hari Minggu waktu siang ya ngapain deh kalau menurut lo? Vatikan hari Minggu apa identiknya menurut lo? Ke gereja lah. Ya ke gereja benar. Dan mereka kayaknya takut juga mengganggu orang untuk beribadah gitu. Nggak bisa bayangin ada khotbah tiba-tiba streaming di HP Serie A kan gitu. Tapi dan itu yang ini itu resiko yang diambil oleh Premier League sih, Mil. Jadi Premier League bilang ya lo boleh protes, berapa sih kapasitas stadion selama siang-siang selama pertandingan, paling 50.000 paling banyak gitu. Berapa jumlah fans klub lokal di Inggris saat itu? 1 jutaan lah misalkan, ya 1 jutaan. Pasar kita di Asia berapa? Lebih dari 500 juta, mungkin 1 miliar gitu. Jadi ya udah kalian ngalah aja lah gitu. Karena lo bisa dapat kalau secara uang bisa dapat lebih banyak daripada uang sekedar uang tiket tadi kan gitu. Tapi itu kan tadi faktor keluarga lah ya, maksudnya dalam artian ini tradisi. Tapi si Ventura, Giampiero Ventura tuh pernah bilang juga, nah dia menyoroti soal teknis sebenarnya. Dia bilang kalau Anda bisa bilang di siang hari penonton di Asia bisa menyaksikan sepak bola kami, tapi mereka hanya melihat laga yang buruk katanya, lantaran pemain kepanasan. Itu bukan waktu yang tepat dan sehat untuk berolahraga katanya. Ini masukan bagus juga nih soal ya lu siang-siang main bola gimana gitu. Cuman emang gue bisa ngasih perspektif geografis sedikit kali ya. Kalau di Italia itu kan dia dekat ke Laut Tengah kan, agak dekat sedikit ke ekuator meskipun nggak benar-benar di ekuator. Jadi cuacanya itu lebih hangat. Kayak kemarin itu Fulham lawan Arsenal, ini masih musim panas gak sih? Udah enggak ya? Itu jam 12 di sana tuh ya nggak panas-panas amat gitu. Beda sih emang kayak di Italia. Memang benar sih kalau Ventura bilang kayak gitu. Di Italia emang lebih panas. Gue bisa inilah memastikan itulah. Makanya nah itu yang jadi pertaruhannya kan itu kan. Tapi emang penolakan soal jam kick off ini gede banget ya sampai sekarang. Ini pas kalau gue tadi nyari itu sebenarnya kan mulai ada perubahan tuh 2010-an lah, 2010 2011 tuh mulai
mulai mau dicoba tuh, mau dites tuh. Ah ya udahlah kita harus mengejar Premier League, kita mau nge-switch. Banyak banget prioritasnya. Kalau kalau gue tulis kutipannya itu akan sangat panjang sih kayaknya nih Hmm. dari semua lapisan gitu. Tapi emang kalau orang bisnis emang pengennya sih emang diganti sih gitu Ganti ya. jamnya dengan lebih ramah ke jam Asia. Hmm. Ini gua kutip lagi dari Michael Bolingbroke nih. Hmm. Ini tuh tangan kanannya Erick Thohir dulu waktu di Inter. Ini Hmm. emang orang apa namanya jualan bola banget lah. Dia Hmm. pernah di Man United, pernah di beberapa olahraga dunia gitu. Dan dulu dia CEO di Inter Milan gitu. Dia pernah ngusulin perubahan ini bahkan secara terang-terangan dia ngomong ke media gitu. Dia ngasih data yang menurut gue sangat-sangat menarik dan ini kayaknya gue lihat bacanya langsung tercengang gitu Dex. Dia bilang 190 juta dari 250 juta fans Inter itu ada di Asia. Bayangin. Berapa ya? 190 juta dari 250 juta itu ada di Asia. 4/5-nya berarti. Iya, jadi ketika lo tidak mengakomodir orang sebanyak itu untuk lebih ramah dan mereka lebih mudah menonton pertandingannya, lo kehilangan banyak banget potensi pemasukan. Katanya gitu. Oke, berarti Karena dia mau gak mau ngandalkan Premier League ya. benar. Dan potensi ini kan sebenarnya tidak serta merta soal hak siar doang, ada merembet hal yang lain gitu. Ketika supporter itu udah nonton bola karena secara hak siar dan jam itu ramah untuk jam Asia, mereka akan ngefans. Ketika mereka ngefans apa? Mereka mau spend lebih banyak lagi ke hal-hal remeh-temeh yang lain gitu. Sekarang ketika lagi tur Asia, mereka mau beli tiketnya sponsor lebih banyak karena gue punya fans loyal banyak loh gitu. Itu kan yang bisa rembet. Jadi nggak cuma uang hak siar doang gitu. Iya, Dan benar. kalau secara pembagian hak siar yang lo bilang di awal tadi sempat lo mention sedikit kan, Premier League memang unggul di dari semuanya gitu di internasional karena itu tadi kan dia punya jam pasar Asia yang gede gitu. Dan pembagiannya kan rata, beda sama yang lain. Kalau yang Premier League kan beneran per klasemen kan, lo klasemen nomor 1 dapat sekian, 2 sekian, 3 sekian gitu. Bedanya dikit lah ketika ada selisihnya gitu. Nah, kalau lo ngomongin soal pembagian kue gitu, istilahnya kan kalau duit-duit ini kan pembagian kue tuh. Kuenya emang nggak rata di Serie A gitu. Tapi itu sebenarnya lo bisa urus belakangan gitu, rata apa nggak ratanya gitu. Tapi itu bisa lo pikirin adalah kalau lo pengen dapat gede, sebenarnya nggak cuma memperbesar potongan kuenya, tapi memperbesar kuenya. Berarti gitu kan. Lo dapat 1/20 gitu, sama 1/5 gitu, belum tentu yang 1/5 lebih gede gitu. Kenapa? Karena ukuran kuenya gitu, ukuran kuenya segede gimana. Nah itu yang kayaknya orang-orang harus mulai aware soal ini kan gitu. Gitu kira-kira Dex. Makanya untuk memperbesar kue caranya gimana ya, globalisasi kan, ya udah kita harus melihat pasarnya di mana gede di Asia gitu. Mengakomodir itu ya benar sih, benar. Logis sangat logis. Dan ya jualannya juga gitu kan Dex. Cara jualan lo harus ngakui gimana menurut lo pendapat lo soal jualan. Kalau gue lihat sih Italia tuh nggak indah kali. Gue juga nggak ngerti. Ini gue pernah nulis ini di Pandit sih soal warna. Jadi kalau di Premier League itu warna hijaunya tuh katanya kontras, enak dipandang mata. Memang setelah dilihat gue lupa itu penelitiannya siapa gitu, pokoknya adalah nanti bisa dicek sendiri. Warna-warna rumput itu sebenarnya sama semua, mau di Italia, mau di La Liga, mau di MLS, mau di Prancis. Yang bedain emang kontras di TV-nya doang. Nah, menurut gua Italia itu nggak memanfaatkan kosmetik seperti itu. Bahkan kayak scoreboardnya juga kurang oke Italia gitu dibandingkan La Liga, Bundesliga, Premier League gitu. Jadi hal-hal remeh kayak gini menurut gue sih buat gue yang visual sih berpengaruh banget. Sama juga medsosnya mungkin kurang rajin kali ya. Soalnya lo bilang sendiri kan di beberapa episode lalu kan lo bilang di Itali pas pertandingan yang nge-tweet dikit, nggak kayak di Premier League kemarin gitu. Bahkan pas hari H pertandingan kan waktu itu kan gue cek. Iya. Ini Twitternya official nih. Hari H pertandingan. Iya, udah sore hari tuh. Sore hari udah jam 3 WIB lah gitu. Kan di sana pagi kan harusnya kan udah sorry siang gitu udah pokoknya udah mulai hari lah gitu. Harusnya kan mereka mulai ngebuzzing kan gitu. Build up. Nah mereka sama sekali nggak melakukan apapun gitu.
nge-tweet terakhir itu adalah 1 hari yang lalu gitu, dan itu udah lama banget gitu. Lah anjir, niat nggak sih lu nyiarin bola nih? Kagak Gak jualan sama jualan. sekali gitu. Terus kayak dari Hmm. segi apa, penetrasi offline gitu. Hmm. Bundesliga kan, La Liga kan pernah bawa pemainnya ke Indonesia atau apa, Indonesia. pasar Asia lah, tanda kutip lah Hmm. gitu. Serie A pernah nggak sih? Lupa sih. Ini pernah nggak sih Serie A? Dulu ya tahun 90-an itu pernah sih. Sekarang nggak ingat gua. Enggak sih kayaknya. Gue juga nggak inget sih. Mungkin ada ya, tapi gue nggak inget. Dan itu kayaknya yang bawa pernah kan, yang Serie A Legend itu kan yang bawa sebenarnya sponsor ini pihak ketiga, bukan dari Hmm. Serie A-nya. Bukan dari Serie A. Kalau dari Bundesliga dan La Liga kan dari otoritas liganya waktu itu datang ke Iya, sini, iya. ngasih Hmm. workshop lah apalah segala macam gitu. Hmm. Kayak misalkan La Liga tuh udah ada akun bahasa Indonesianya kan, akun sosial media Iya. Ah, La Liga. Dan kabarnya, ini kabarnya nggak tahu sih bener apa enggak ya. hmm. Bundesliga kabarnya juga pengen bikin juga, katanya. Gue sih nggak tahu bener apa enggak. Tapi Udah kalau bikin belum? ngeliat Kalau penetrasinya kalau kayaknya oke eh, sih. kalau belum bikin kita bikin aja Mil, biar biar domainnya udah kita pegang, bisa kita jual. Atau enggak kita ya udah sinilah, para kalau ada pihak Kita Bundesliga urusin gitu. mendengarkan, kita kelola aja Dex, lu jangan gitu, lu ada langsung Oh duitnya iya dari benar. sananya. Benar. Bisa bisa. Nah, Serie A mau gitu nggak? Nggak tahu ya. Kayaknya enggak Nggak ya, tahu, belum ya. belum ada kabar. Belum ada kabar. Iya sih itu penting Tapi banget sih. Nah. eh, tapi menurut lo kan itu tadi kan salah satu inilah, satu poros menurut gue kuncinya itu adalah hak siar tadi kan. Hmm. Nah, menurut lo apakah dari yang tadi ada dari Vatikan ya, dari keluarga, terus dari segi geografi secara cuaca gitu, apakah memang udah saatnya Serie A untuk pindah jam tayang menurut lo, Dex? Kalau penting dibilang penting, penting banget. Hmm. Karena ini faktor jualan. Nah, faktor jualan itu merembet ke yang lain-lain kalau memang bikin gede. Tapi apakah menurut lo sebaiknya dia stay di sana aja, atau kayaknya harus dicoba deh gitu? Gue sih lebih seneng kalau ngomong pakai data. Jadi sebaiknya Serie A itu mengganti aja jadwal kick off-nya. Buat ini aja, buat ngelihat aja gitu. Yang protes biarin dulu protes, cuman kita lihat efeknya gimana. Jadi kita ajak baik-baik lah gitu. Cuman kembali lagi sepak bola ini sebenarnya buat siapa sih? Buat buat seluruh dunia kah atau buat Italia doang? Kalau buat Italia doang ya udah kalian pikirin aja. Diri kalian sendiri kayak MLS gitu nggak akan mau tuh mainnya kalau di sini kan pagi-pagi kan ya. Kalau di Italia kalau kayak gitu, kalau mereka sepenting itu menjaga jam-jam kayak gitu, ya menurut gue sih ya nggak masalah juga. Soalnya kan kita di Indonesia juga kayak semu gitu loh kalau ngedukung klub luar kan, nggak kayak kita ngedukung klub sendiri. Ya itu sepenting itukah Italia menganggap duitnya itu berpeluang bagi mereka. Kalau mereka menganggap itu penting, kalau kata gue sih nggak ada salahnya dicoba, ntar juga bisa dievaluasi gitu. Jadi ya gue sih mendukung untuk jam jam kick off-nya digeser. Ya partai-partai pilihan aja lah kalau mau sekarang-sekarang ini. Ini pada ngeluh sebagai orang Asia kan. Sebagai orang Asia lagi-lagi kan. Tadi gue bilang kan bias kan. Apalagi apalagi gue juga nggak peduli-peduli amat kan sama Serie A kan. Iya ya, tapi ya kalau kalau ternyata Serie A sendiri gitu, orang-orang yang terlibat di sana, pemain, pelatih, official, otoritas sepak bola, penonton gitu, kalau mereka udah merasa ah nggak peduli gue sama jam Asia, gue udah Hmm. bahagia nonton bola, gue udah bahagia main bola, dan liganya jalan-jalan juga kok gitu. Hmm. Ya kalau kayak gitu ya udah terserah lo gitu. Mungkin musim Tapi dingin bisa kayaknya kan. Kalau musim panas mungkin mungkin lebih mungkin. panas gitu. Musim dingin cobalah Tapi jamnya digeser dulu sedikit-sedikit gitu. dan bakal ini sih pilihan aja. Tapi kalau lo pengen, kalau menurut gue ya, kalau pengen mengejar yang lain gitu, dalam artian ini Premier League misalkan, terus habis itu Hmm. Bundesliga, Bundesliga dan La Liga yang mulai ya. ekspansi lagi, kalau pengen ngejar, emang niat ngejar, ya harus dikejar pakai cara itu, salah satunya jam kick off tadi. Selain faktor-faktor pendukung lain kayak media jualannya bagus, visualnya bagus tadi kan, terus stadion Hmm. juga lebih oke, menghindari lagi soal rasis, itu kan Ya, juga rasisme penting. juga. Hal-hal kayak gitu ya, itu yang kalau pengen ngejar ya udah kejar, kalau emang nggak pengen ngejar ya udah gitu. Dan ini kayaknya perlu ditanamin juga ke para fans-fans Serie A gitu. Kalau menurut data, Serie A nggak baik-baik saja menurut penjualannya gitu. Hmm. Secara prestasi juga sekarang belum bisa diandalkan juga gitu di Iya Eropa sih. kan gitu. Hmm. Itu data yang pasti lah, yang lo nggak bisa ngebantah itu kan, Hmm. dua data itu. Jadi lo mau pilih yang mana gitu. Ya kalau mau mendorong untuk perbaikan ya itu tadi sih, harus harus kayak gitu. Gitu deh Oh, kira-kira. kalau gue juga mau nambahin sedikit soal medsos juga Mil sih. Soalnya kan kita dapat banyak pelajaran sebenarnya dari medsosnya AS Roma kan. Nah, Hmm. nah harus maksudnya mereka udah punya
backbone yang bagus sebenarnya. Tinggal apa ya? Nularin itu ke klub-klub Serie A, pada akhirnya nularin juga ke pihak liganya. Mereka jadi tahu gimana cara nge-treatment follower-follower mereka yang di seluruh dunia. Menurut gue sih Italia berprospek banget buat naik kalau mereka bisa apa ya, menservis orang-orang yang jauh dari mereka lah gitu, nggak cuma di Italia dong. Ya gue sih bakal menantikan itu terjadi sih. Sebaiknya Italia berbenah. Iya. Dan ini buat teman-teman yang pencinta Serie A sejati, kalau misalkan punya pandangan lain apa segala macam untuk membahas Serie A, gue tertarik untuk membahas part 2-nya sih. Jadi versi pembelaan Serie A-nya. Kayaknya nggak ada tadi kan pembelaan dari Serie A-nya kan. Kayaknya kayak seolah-olah ngejudge. Gue pengen ngurap ya lah, kalau teman-teman yang punya misalkan podcast Italia lah, terus atau pengen ini lagi ngomongin part 2-nya buat entah bulan depan, entah kapan gitu. Gue sih open sih, Dex. Menurut lu gimana? Ya open banget lah ini, apalagi kita juga pakai image-nya juga Arrigo Sacchi kan. Kita harus mendukung. Iya. Iya. Ya udahlah, kayaknya sekian dari kita berdua. Yoi. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Tetap menjaga kesehatan. Terus apa lagi, Dex, pesan-pesan? Jaga jarak, jaga kesehatan. Iya. Dan jaga jarak cuman jangan di klasemen ya. Klasemen itu makin ketat makin bagus. Terus tetap semangat buat teman-teman yang punya usaha temennya di terus jangan lupa lirik meskipun jaga jarak tapi tetap ngabarin temennya kalau ada teman-temannya yang sendirian atau tetangga atau segala macam, dan kira-kira butuh bantuan, kalau bisa dibantu ya dibantu gitu. Paling nggak say hi apa segala macam. Gitulah. Ya udah, Dex ya. Yoi. Ya, sekian. Dadah semuanya. Dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.